Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Muzaki dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, saya tidak sendirian loh. Saya mengajak teman saya untuk ikut menjelaskan materi yang akan disampaikan. Halo, saya Muhammad Azwan Zaki dari Prodi Pendidikan Islam. Nah, di sini, saya dan Azwan akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali dan Kitab Ayyuhal Walad yang berisi tentang ilmu pendidikan. ya, ilmu pedagogik pendidikan. Mungkin langsung saja kita akan menjelaskan materinya. Cekidot. Yang pertama yaitu adalah biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah 1058 Masehi di Tus, Khurasan atau sekarang dinamakan negara Iran. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah 1111 Masehi di Tabristan, di sebuah provinsi di Tus. Imam Al-Ghazali mempunyai ayah yang sangat mementingkan pendidikannya dan agamanya. Al-Ghazali mendapatkan pendidikan di berbagai guru ternama, termasuk Imam Al-Juwaini, seorang tokoh besar dalam bidang ilmu kalam dan ilmu fikih. Al-Ghazali dikenal seorang yang sangat produktif dalam ilmu pengetahuan. Ia mengajar di berbagai madrasah, termasuk madrasah Nizamiyah di wilayah Baghdad, yang merupakan lembaga pendidikan terkemuka pada zamannya. Yang kedua yaitu adalah Kitab Ayyuhal Walad, karya dari Imam Al-Ghazali. Kitab yang berisi nasihat dan petuah untuk murid yang sedang dalam proses belajar. Dengan fokus pada pendidikan akhlak dan adab dalam menuntut ilmu, kitab ini menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, serta pentingnya menjaga akhlak yang sangat baik. Beberapa penting dalam kitab Ayyuhal Walad. Yang pertama, yaitu adalah nasihat untuk murid. Kitab ini ditulis sebagai respon terhadap permintaan murid Imam Al-Ghazali yang ingin mendapatkan nasihat khusus tentang bagaimana menuntut ilmu dan menjaga akhlak. Yang kedua, yaitu adalah pendidikan akhlak. Kitab ini menekankan pentingnya akhlak yang baik bagi guru maupun murid, dan bagaimana akhlak dapat mempengaruhi kualitas ilmu yang dipelajari. Yang ketiga, pentingnya ilmu yang bermanfaat. Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu haruslah bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak hanya sekedar pengetahuan tanpa tindakan. Peran guru. Kitab ini menjelaskan tentang syarat-syarat seorang guru yang baik dan bagaimana seorang guru harus mendidik muridnya dengan baik. Yang kelima, materi pendidikan. Kitab ini membahas tentang materi pendidikan seperti ilmu tasawuf, ubudiyah, tawakal, ikhlas, dan riya. Dari kesimpulan yang berisi kitab Ayyuhal Walad ini, kitab Ayyuhal Walad merupakan kitab yang sangat relevan untuk dipelajari, terutama bagi mereka yang sedang dalam proses belajar. Kitab ini memberikan paduan praktis tentang bagaimana menuntut ilmu dengan baik dan menjaga akhlak yang baik, sehingga ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali menawarkan konsep pendidikan yang sangat relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang. Pendidikan menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga
spiritual, dan moral. Nilai-nilai seperti religius, jujur, disiplin, toleransi, dan tanggung jawab merupakan inti dari pendidikan karakter yang diajarkan. Dan bagaimana sih nilai-nilai pendidikan yang cocok untuk diterapkan pada zaman sekarang? Nah, ini nilai-nilainya. Satu yaitu nilai religius dan ikhlas dalam niat belajar. Yang kedua, jujur bertanggung jawab dalam perbuatan. Dan yang ketiga, disiplin, kerja keras, dan semangat belajar. Dan bagaimana sih cara penerapan pada zaman sekarang? Oke, saya akan mencontohkan bagaimana cara penerapannya. Yang pertama, guru sebagai teladan, yaitu guru harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai tersebut. Dan yang kedua, metode kisah dan nasihat, yaitu menghidupkan kembali kisah hikmah dan memberikan nasihat yang membimbing. Yang ketiga, pembiasaan dan refleksi, yaitu melatih siswa secara rutin berperilaku baik dan merefleksikan makna nilai tersebut. Dan yang keempat, penguatan karakter digital, menerapkan nilai-nilai dalam penggunaan teknologi seperti kejujuran, tanggung jawab dalam dunia digital. Dengan pendekatan tersebut, nilai-nilai pendidikan dari Ayu Al Walad dapat memberikan bentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki akhlak mulia dan jiwa spiritual yang baik. Mungkin segitu saja materi yang kami sampaikan tentang biografi Imam Al-Ghazali, isi dari kitab Ayu Al Walad, dan konsep pendidikan Imam Al-Ghazali serta nilai pendidikan yang diterapkan di zaman sekarang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.